Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Mary, selaku dosen pengampu, saya Amanda Putriasa dari kelas 6A2 Aplikasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan uji statistik yang bisa digunakan dalam penelitian saya. Nah, yang pertama itu, maaf, eh, saya share screen dulu, share screen yang Nah, yang pertama itu kan kita pindahkan dulu dari kuesioner yang telah kita dapat data-datanya, kita pindahkan dulu ke Excel, Excel, lalu kita pindahkan ke dalam JSP-nya sesuai dengan jumlah item yang kita punya. Nah, di sini saya memiliki item 18, jadi saya pindahkan semua 18-18-nya saya pindahkan ke dalam JSP. Nah, lalu di kolom selanjutnya saya tambahkan kolom total. Total dari keseluruhan item yang telah saya dapatkan. Nah, dilanjut saya untuk uji pertama itu kita akan menguji validitas. Nah, cara uji validitas itu dengan cara eh, klik analyze di sini harusnya tidak yang klik analyze di sini di bagian sini eh, lalu kita pencet yang atau kita klik yang regression. Aduh, kita klik yang correlation. Nah, lalu kita pindahkan keseluruhan item ke kolom yang variabel. Item-item ini nih. Nah, kita pindahkan semuanya beserta dengan totalnya. Lalu kita dengan cara kita pindahkan ke kolom yang variabel ini, kita klik yang tanda panah ini. Nah, lalu uji yang saya pakai untuk menguji validitas ini kan adalah uji Pearson. Jadi saya mengchecklist bagian yang Pearson R, lalu saya checklist yang report signifikan, lalu yang flag significant correlation. Lalu kita lihat dari hasil yang telah kita dapatkan. Untuk uji validitas, kita bisa lihat dari eh, nilai yang total ini. Nah, uji validitas itu kan eh, kita ingin melihat apakah item yang kita punya ini bisa mengukur apa yang kita ingin ukur gitu kan, apakah dia bisa gitu. Nah, bisa atau tidaknya atau valid atau tidaknya kita lihat dari nilai yang ini nih. Di total ini kan ada nilai Pearson R. Nah, kita lihat dari nilai Pearson R ini sampai ke samping-sampingnya. Apabila nilai ini lebih dari 0,3, berarti dikatakan item tersebut valid. Nah, dilihat dari sini, dari 18 item saya memiliki nilai lebih dari 0,3 semua. Yang berarti item saya tidak ada yang gugur dan valid. Ini bisa saya perlihatkan. Tidak ada yang di bawah dari 0,3. Atau kita bisa lihat dari nilai signifikansinya, yang nilai p-value-nya ini. Apabila nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, berarti bisa dibilang item tersebut signifikan. Atau bisa dibilang item tersebut valid. Karena nilainya itu kurang dari 0,05. Berarti kan bisa dilihat ini
nilainya 0, di bawah dari kurang dari 0,05, ya kan? Lalu kita lanjut setelah kita melihat validitas yang kita sudah uji, apabila ada item yang gugur, nanti di uji selanjutnya akan kita gugurkan item tersebut. Nah, uji selanjutnya itu kan kita uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu kita bisa mengklik bagian yang ini, reliability. Reliability, apabila nilai apa tombol reliability-nya ini belum ada, kita bisa klik yang plus ini, lalu kita cari sampai bawah yang ada reliability-nya. Nah, berhubung saya sudah ada, jadi saya tinggal pencet atau klik reliability, lalu klik yang unidimensional di bagian yang klasikal, lalu kita masukkan item-item yang telah valid. Nah, berhubung item saya 18-nya valid semua, jadi saya masukkan eh, 18 ya. Tapi kali ini untuk menguji reliabilitas tidak perlu memakai total. Kita pilih, kita pindahkan ke kolom yang variabel sama dengan cara yang tadi, klik panah yang ini, lalu kita ke analyze, analysis. Analysis ini kita klik, lalu kita pilih yang koefisien alfa. Karena uji ini saya menggunakan uji alfa Kronbach. Nah, klik juga yang koefisien alfa if item drop. Nah, uji reliabilitas ini adalah untuk melihat kekonsistenan dari item-item ini. Nah, bisa dilihat dari nilai reliabilitasnya ini reliable atau tidak, bisa kita lihat dari nilai yang estimate yang ini, yang koefisien alfa, nilai yang estimate yang ini. Bisa kita lihat eh, hasilnya adalah 0,869. Nah, ini dikatakan reliable karena dia di atas dari 0,7 atau 0,6. Nah, berhubung saya dapatnya 0,869, maka bisa dikatakan eh, ini eh, datanya reliable. Lalu, setelah uji validitas dan uji reliabilitas, kita bisa uji asumsi klasik yang mencakup itu normalitas dan homogenitas. Nah, eh, caranya itu eh, kita langsung ya pencet satu satu yang sama, kita pencet yang bagian t-test. Kita pencet yang bagian t-test, lalu kita pilih yang independent sample t-test, tapi di bagian yang klasik karena kita kita ingin menguji uji asumsi klasik. Lalu kita masukkan total dari keseluruhan item tadi, kita pindahkan total ke kolom yang dependent variable, lalu kita pilih yang gender ke grouping variable. Nah, di sini dari uji yang saya akan lakukan ini bisa lihat berbagai uji. Jadi ada uji normalitas, ada uji homogenitas, ada uji beda atau uji independent sample t-test. Nah, tapi ini bisa diklik atau di checklist di bagian yang student. Lalu yang alternatif hipotesisnya ini saya pilih yang group one, tidak sama dengan grup 2. Lalu kita ingin menguji asumsi, jadi kita klik yang uji assumption check ini, kita pilih yang normality karena kita ingin mengukur uji normalitasnya. Terus habis itu kita pilih yang equality of variance karena kan kita ingin melihat variance-nya. Nah, kita klik yang Levin. Nah, bisa dilihat sudah didapatkan hasilnya dari uji normalitasnya. Kita bisa lihat dari yang ini.
Test of normality. Nah, uji yang saya gunakan ini adalah uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk melihat normalitasnya, normalitas itu untuk apa? Normalitas itu untuk melihat apakah data yang terdistribusi ini datanya terdistribusi normal atau tidak. Dilihat dari nilai signifikansinya yang ini. Kita bisa lihat dari yang nilai P ini, data yang terdistribusi normal itu data yang eh, didapatkan lebih atau lebih besar dari 0,05, yaitu ini nih. Nah, apabila di bawah dari atau kurang dari 0,05, berarti data terdistribusinya tidak normal. Nah, nilai yang saya dapatkan ini kan 0,678. Berarti data saya ini terdistribusi normal karena dia lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kan bisa disimpulkan datanya terdistribusi normal. Lanjut, kita melihat dari uji homogenitasnya atau uji homogenitasnya. Nah, uji yang saya pakai ini uji yang Levins. Nah, bisa dilihat eh, dari nilai P-nya ini, nilai signifikansinya ini, dilihat dari nilai P. Apabila lebih dari 0,05, maka dikatakan variasinya itu homogen. Nah, nilai yang saya dapat itu 0,931, yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, bisa disimpulkan data yang terdistribusi normal, lalu datanya homogen, maka uji selanjutnya itu menggunakan uji parametrik. Karena apabila datanya terdistribusinya tidak normal, kita memakainya uji non-parametrik. Bisa memakai Wilcoxon atau Mann-Whitney. Nah, tapi karena data saya terdistribusi normal dan dan datanya homogen, saya memakai uji bedanya ini, Independent Sample T-Test. Nah, tapi udah kelihatan juga dari sini. Eh, nah, bisa dilihat dari nilai yang P-nya ini. Nilai P ini signifikansi, kita melihat untuk uji bedanya. Kita lihat perbedaannya. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Dikatakan ada perbedaan apabila nilai P ini, nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan. Yang berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima karena ada perbedaan. Nah, itu kalau nilai P atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Tapi nilai yang saya dapatkan ini kan nilai P signifikansinya ini 0,85. Berarti di atas dari atau lebih dari 0,05. Yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari eh, variabel psychological well-being dan gender gitu. Nah, berarti HO-nya, H0-nya diterima dan HA-nya ditolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, berikut ini udah semua semua uji yang telah saya lakukan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.